Qatar sebagai wajah dunia muslim bisa menyelenggarakan event internasional yang banyak sekali ditonton. Bahkan ini bisa disebut gelaran yang bakal paling banyak ditonton di seluruh jagat dunia ini. Itu sepak bola, di mana olahraga yang paling banyak digemari, mau itu di negara maju, di negara berkembang, maupun di negara krisis sekalipun. Sepak bola ini tidak hilang dengan ya Qatar ya, meskipun kita tahu bahwa Qatar sepak bolanya tidak sebesar, bahkan kalau kita bandingkan dengan negara kita, sebenarnya sepak bolanya lebih besar kita, cuma prestasinya ya beda. Dengan penyelenggaraan Qatar ini, kita bisa dapatkan sebuah pemahaman perspektif di mana negara-negara tertutup bisa melakukan gelaran sepak bola gitu, menjadi panitia. Sebelumnya kan negara yang terkesan otoriter seperti Rusia pun pernah menyelenggarakan ini ya. Bahkan dulu Piala Dunia ini juga pernah jadi alat politik ya, zaman Argentina juara dulu, zaman Mario Kempes gitu. Nah, tapi di sini juga karena negara penyelenggaranya adalah negara yang dalam tanda kutip tertutup dan ketat dalam menjalankan kepercayaan mereka, yaitu negara muslim, akhirnya muncul pro kontra dan sebagainya, dari mulai isu HAM sampai tidak bolehnya perilaku LGBT dilakukan. Dan bahkan yang agak lumayan lucu juga adalah alkohol ya, tidak boleh, minuman-minuman kayak bir dan sebagainya tidak boleh ada di Piala Dunia, meskipun sponsor utamanya itu ya bir gitu di Piala Dunia ini. Tapi akhirnya didapatlah izin meskipun dibatasi ya di waktu-waktu tertentu saat akan dan sebelum pertandingan dimulai ya. Nah, dengan pro kontra seperti ini, tetap masyarakat Indonesia khususnya mungkin ya yang mayoritasnya Islam itu merasa ikut bangga gitu, di mana negara yang dalam tanda kutip timur ya, ini timur bisa menyelenggarakan sepak bola yang notabene-nya didominasi oleh barat. Tapi apakah kebanggaan kita itu sebenarnya sudah dalam tanda kutip layak diberikan ke Qatar sebagai penyelenggara? Nah, di sini gue mau kasih perspektif ya ke teman-teman ya, karena gue muslim juga, karena ini kebanyakan muslim di sini ke Indonesia ini, mau memberikan suatu perspektif yang gak boleh dilupakan. Emang kita harus bangga mungkin ya karena kelompok identitas, tapi gue pribadi sih kurang bangga karena pengennya Indonesia gitu yang ngadain ini. Nah, dengan kebanggaan bahwa Qatar ini negara Arab bisa menyelenggarakan sepak bola yang meriah, yang emang rame gitu, pendapatannya juga meningkat dari Piala Dunia sebelumnya dan sukses. Terutama kan ini sekarang ini sepak bola ini bukan di televisi tapi di internet juga gitu. Nih. Nah, tapi apakah yang tadi ya poinnya, apakah kita cukup hanya berbangga tanpa mengetahui ini ada beberapa hal yang harus dipertanyakan ke Qatar? Ini sebenarnya bukan menyalahkan Qatar dan sebagainya, tapi sebagai sesama muslim ya, kita juga kalau bisa ngasih perspektif dan juga masukan, bahkan mungkin kritik ya, karena ya ini soal nyawa juga yang hilang saat pagelaran dan persiapan pagelaran. Oke, kita mulai nih. Dari mulai yang tadi isu HAM. Isu HAM ini sebenarnya di beberapa negara yang tanda kutip otoriter ya, baik itu di negara muslim mungkin atau di negara Rusia ya, ataupun kayak di negara Korea Utara Kim Jong Un, pasti menjadi suatu permasalahan. Ya akhirnya kan kepentingan agama juga di situ masuk, tapi intinya otoritarisme ini sebenarnya nggak bakal bisa mengakomodasi HAM. Nah, di sini ternyata Qatar tergolong adalah negara yang tanda kutip otoritarianisme gitu, agak otoriter. Nah, kita tahulah
Arab gitu, khusus Arab semua gitu, mau Emirat Arab, mau Arab Saudi, mau Qatar, Dubai dan sebagainya, Doha gitu, kota-kota di Qatar itu banyak mempekerjakan pekerja-pekerja migran ya, karena mereka udah kaya dari lahir. Jadi karena minyak yang ditemukan di Arab gitu, sehingga orang-orang Arab ini kaya ya, sehingga akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang tanda kutip kelas bawah, yang harus capek-capean, kasar dan sebagainya, yang sifatnya mungkin jasa dan pelayanan, akhirnya tidak banyak yang melakukannya itu karena mereka udah kaya-kaya. Akhirnya datanginlah mereka imigran-imigrannya. Yang paling terkenal juga di kita kan TKW atau TKI yang dikirim ke Arab Saudi untuk menjadi pembantu gitu ataupun asisten rumah tangga ya. Nah, khususnya di Qatar semenjak ditunjuk oleh FIFA sekitar beberapa tahun yang lalu untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia ya, yang saat itu sebenarnya saingannya itu dengan Amerika ya, tapi akhirnya dengan ada skandal ya di belakangnya itu, akhirnya Qatar memenangkan lah gitu. Perebutan untuk bisa menjadi tuan rumah. Nah, akhirnya dari situ Qatar yang sebenarnya udah kaya dari lahir ini karena minyak tadi, akhirnya banyak membutuhkan tenaga kerja untuk bisa membangun stadion bola untuk mempersiapkan Piala Dunia ini di 2022. Kenapa harus mempersiapkannya itu dari jauh-jauh hari sampai lebih dari 10 tahun gitu untuk mempersiapkan Piala Dunia ini? Nah, kita bisa lihat statementnya seorang yang sekarang lah di perspektif FIFA ataupun ketua FIFA ya. Pokoknya itu siapa yang botak itu sama Michel Platini itu kan mengatakan bahwa Qatar ini terlalu kecil gitu untuk mengadakan event sebesar Piala Dunia. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena secara kultur dan juga geografi, Qatar ini tidak memungkinkan dan juga belum memiliki sepak bola yang besar, jadi kompetisinya itu ataupun mungkin publik yang besar gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Indonesia dengan penduduk 270 juta lebih gitu, dan juga ada sepak bola dari mulai divisi 1, divisi 2, divisi 3 sampai tarkam dan sebagainya, ekosistem sepak bolanya itu udah lebih sehat banyak SSB. Meskipun ini terkesan bahwa sepak bola Indonesia ini termasuk yang tertinggal di daerah Asia Tenggara. Nah, dibanding dengan Malaysia, Thailand itu kalah kita, tapi kita lebih mending sebenarnya dari Qatar gitu. Karena bayangin aja ya, penduduk Qatar mungkin sekitar 500 ribuan, 1 jutaan mungkin ya, dan sisanya itu banyak migran sampai 1 juta 2 juta mungkin penduduk migran itu untuk bekerja untuk melayani para penduduk aslinya itu ya untuk menggerakkan ekonomi lah, karena orang-orang aslinya udah kaya dari lahir tadi itu. Akhirnya ini gak natural gitu sepak bolanya itu. Mungkin kalau kayak Rusia kemarin ataupun Brazil untuk menggelar Piala Dunia, mereka udah punya stadion yang besar, udah banyak klub-klub yang memiliki stadion yang memadai berstandar internasional, dan mungkin cuma tinggal melakukan renovasi dan beberapa kesiapan kecil mungkin ya. Meskipun tetap aja biasanya biayanya besar dan banyak diprotes oleh masyarakat biasanya negara yang mengadakan Piala Dunia ini, khususnya di Brazil kemarin ya waktu krisis. Nah, untuk di Qatar ini secara radikal dibangunlah itu hampir sekitar 7-8 stadion itu ya. Banyak banget, karena ya stadion Qatar mungkin buat timnas Qatarnya aja waktu itu mungkin sedikit gitu. Nah, akhirnya kan ini mengakibatkan permintaan untuk pekerja-pekerja bangunan itu butuh gitu banyak. Nah, akhirnya diambil lah gitu orang-orang dari luar imigran. Ternyata orang-orang yang banyak direkrutnya itu adalah orang-orang
yang dari negara dalam tanda kutip miskin ya, dari mulai Bangladesh, Pakistan, India, mungkin beberapa negara di Afrika juga gitu. Nah, kenapa ini menjadi masalah? Ternyata di situ banyak sekali perekrutan ilegal gitu. Jadi namanya itu sistem kafala, di mana orang-orang yang tadi mungkin di negaranya itu miskin, butuh pekerjaan cepat, dijanjiin lah gitu gaji sekian gedenya gitu di Qatar dengan negara Arab yang kaya minyak dan sebagainya, terkesannya ya tariklah mereka dengan agen-agen ilegal. Justru kebanyakannya ini yang ilegal, itu agen-agen yang mau narikin orang ke Qatar. Akhirnya sampai di Qatar, muncullah di sini permasalahan. Dari mulai tempat tinggal mereka ya tidak layak, sumber air yang susah, karena ya pasti mahal lah air itu, untuk masyarakatnya aja kan susah gitu. Cuma kan dengan uang masyarakatnya bisalah mengadakan air itu. Tapi kalau untuk para pendatang ini uangnya ya nggak sekaya orang-orang pendatang, orang-orang asli gitu. Orang pendatang ini kan banyak kan orang-orang miskin. Kalau nggak miskin ya ngapain kuli gitu di negara orang gitu. Nah akhirnya para orang-orang ini udah susah air, tempat tinggalnya nggak layak ternyata. Jadi agen-agen tadi itu agak ini juga ya, agak kocak juga ngajak kerja gitu dengan menjanjikan kekayaan negara Qatar, tapi malah mungkin ditilep kali ya ataupun karena mungkin ini sistemnya ilegal juga ya. Jadi tidak terdata oleh pemerintah Qatar, tidak terdata oleh negara mereka, asal mereka dan sebagainya ya, dengan sistem yang nggak jelas karena kan mungkin ilegal gitu. Terus ada juga kasus upah-upah mereka itu ditahan gitu. Nah mungkin kalau mikir kalian ngapain juga ya, gaji ditahan gitu, hidup gak layak, air susah, ngapain kerjanya diterusin gitu sampai jadi kemarin Piala Dunia stadionnya. Satu hal yang penting itu adalah paspornya itu ditahan. Jadi kalian itu kerja ke sana kuli, mau balik gak bisa karena paspor kalian ditahan ya. Di bandara juga diusir, mau kabur juga gak bisa. Dan ini juga masih belum terkonfirmasi, tapi beberapa media juga menjelaskan ya bahwa sebenarnya para agen-agen ilegal ini juga banyak bekerja sama dengan pemerintah Qatar gitu, supaya mempersulit orang-orang yang kabur tadi gitu untuk bekerja. Nah akhirnya dengan ketidaklayakan itu, mau berak susah, cebok susah, airnya susah, mau minum susah mungkin ya. Ditambah lagi ini yang paling parah itu, yang tadi ya, karena Qatar ini negara Timur Tengah, negara tandus panas gitu, dengan suhu 40-50 derajat, bayangin aja ya, 50 derajat, kalian harus kuli panas-panas gitu, kerja gitu. Padahal kan setahu gue ya, beberapa bahkan pelayanan pekerja gitu di Qatar juga, kayak mungkin orang-orang yang memperbaiki jalan, irigasi dan sebagainya. Waktu gue nonton pernah ya YouTuber dari Qatar, itu siang hari kalau emang lagi musim panas mereka nggak bekerja gitu. Tapi ini karena ilegal tadi ya, sistemnya gak jelas, jadi panas ya kerja. Akhirnya apa? Tercatatlah gitu dari pihak Qatar sendiri, bahkan ya pemerintah Qatar mengkonfirmasi kalau gak salah 34 atau 37 orang meninggal selama pembangunan itu ya. Mungkin sedikit ya katanya, sedikit karena kalau sekian tahun ya untuk bekerja ya, mungkin pekerjanya udah tua dan sebagainya, atau kecelakaan kerja dan sebagainya, meninggalnya 37. Nah ini menurut pemerintah Qatar ya. Tapi ya ini nyawa ya, 37 itu harus jelas gitu apa indikasinya. Apakah karena kerjaan yang tidak layak dan sebagainya. Tapi di kemarin ya mulai rame lagi gitu. Dari mulai yang paling terkenal itu berita dari BBC yang awal-awal itu menerangkan bahwa sekitar 6.500 orang gitu bahkan meninggal katanya.
untuk membangun persiapan ini. Tapi ada konfirmasi bahwa 6.500 ini adalah total dari migran sebenarnya, bukan pekerja kuli yang tadi harus membangun stadion gitu. Nah, terus ada lagi, tapi yang dari apa ya, amnesti gitu yang emang mungkin dari PBB ya, ataupun dari HAM ya, HAM dunia, yang terkonfirmasi sekitar 1000-an. Jadi ini mulai rame ini. Mungkin untuk orang Islam yang fanatik mendukung Qatar ya, pasti mendukungnya versi pemerintah Qatar gitu. Nah, tapi untuk orang-orang yang mungkin agak skeptis dan juga mungkin kadang nggak terlalu setuju juga dengan pemilihan Qatar sebagai tuan rumah, ya lebih setuju yang tadi, yang ribuan tadi, yang meninggal sekitar 1000 atau sampai 6000. Ya gini aja lah perspektifnya. Bayangin aja, mungkin kita ini Indonesia ya, mungkin Qatar sekarang itu mirip-mirip Indonesia zaman Soeharto, jadi agak otoriter gitu, banyak otoriter. Ada nih kasus meninggal sekian karena untuk pembangunan. Menurut pemerintah puluhan yang meninggal. Menurut HAM dunia yang amnesti itu 1000 ya. Tapi menurut media Inggris, supaya memanas-manasin mungkin 6.000. Nah, kalian percaya kemana? Apakah ke pemerintah Pak Soeharto puluhan ya? Apakah mungkin yang pengen membela HAM ya? Ini HAM ya, HAM dunia sekitar 1000 lebih gitu, 1500. Ataupun mungkin Inggris yang waktu itu mungkin kurang akur dengan Pak Soeharto, 6.500. Nah, mau yang percaya yang mana ya? Itu terserah kalian ya. Tapi dengan hal ini akhirnya kita bisa tarik ya pemahamannya bahwa Qatar ini melanggar ya, dan terkesan membiarkan orang-orang dari negara-negara lain yang bekerja di negara mereka meninggal kecapean. Karena bayangin aja, mau kerja nih kuli kalian, air susah, minum susah, panas, kerja ya, terus ini upah ditahan, mau balik ke negara kalian paspornya ditahan juga. Terus ada lagi yang makin bikin menjadi masalah, muncul lagi kabar bahwa pekerja ilegal ini dituntut bekerja lebih dari 14 jam katanya untuk mengejar target dan sebagainya ya dan sebagainya lah. Dengan pro kontra sebagainya itu ya menurut gue wajar aja ya, ada yang meninggal gitu dengan beban kerja, fasilitas dan sebagainya. Tapi itu nggak semua ya, nggak semua pekerja yang membangun stadion tadi begitu. Ini yang jalur ilegalnya, tapi katanya sampai ribuan gitu yang meninggal. Dan agak ngeri juga ya. Tapi ini belum ada penelitian yang lebih lanjut karena pemerintah Qatarnya pun memang sebenarnya agak mempersulit gitu untuk investigasi ini. Terbukti ada 2 reporter Norwegia gitu yang ditahan karena meliput pembangunan stadion ini yang mengikuti sistem kapalan. Nah, jadi siapa nih yang kelihatan lagi terpojokan? Apakah tadi ya media Inggris atau pemerintah Qatar ya, atau mungkin jurnalis tadi yang diculik, atau para pekerjanya? Karena gak mungkin ada orang yang merasa salah terus marah-marah ditangkap gitu. Ya itulah, terserah kalian lah itu. Gue berusaha objektif ya memberikan informasi ini karena takutnya gue terkesan mendukung Barat gitu atau menyalahkan Qatar atau mungkin mendukung Qatar dan sebagainya. Tapi ini netral, ini ngejak diskusi. Nah, akhirnya dari situ ya tadi meninggal. Terus ada lagi masalah target yang tadi ya yang pengen tuju bahwa sebagai tuan rumah Qatar ingin
maksimal gitu dengan membangun sekian stadion, sekian hotel, sekian penginapan dan sebagainya. Ternyata target ini nggak kecapai. Stadion yang waktu dipakai di Piala Dunia rapi ya, kelihatan nggak ada insiden dan sebagainya. Tapi yang jadi masalah ternyata hotel ataupun penginapan yang ditargetkan pemerintah untuk bisa menyambut sekitar 1.500.000-an kalau nggak salah ya, 1 juta lebih lah pokoknya untuk yang diperkirakan nih sama pemerintah Qatar untuk menonton Piala Dunia ini, ternyata nggak nyampe. Dan akhirnya kemarin rame lah mulai gitu yang tenda-tenda itu kan, itu sebenarnya bukan soal estetik di tenda-tenda itu, karena hotel dan sebagainya penginapan kurang ternyata waktu penyelenggaraan Qatar itu. Dan ini mengakibatkan harga yang mahal untuk biaya menginap dan sebagainya. Jadi Piala Dunia di Qatar ini bisa disebut mahal gitu untuk menginap dan sebagainya. Nah, terus ada lagi nih, setelah pembangunan tadi yang gagal gitu, banyak yang gagal ya, ada juga isu yang katanya Qatar ini dipilih karena menyogok ataupun ya intinya ada main belakang lah dengan pihak FIFA. Ini sebenarnya udah jadi rahasia umumnya bahwa FIFA itu emang kerjaannya gini, tukang korupsi dan sebagainya. Bahkan pemimpin sebelumnya kan turun dan sebagainya, korupsi udah banyak ya udah. Kemarin aja yang di Indonesia ya, yang datang ke Indonesia kirain mau ngerapihin apa ya karena ada tragedi Kanjuruhan, malah main fun match gitu. Senang-senang, pertandingan senang-senang gitu artinya fun match itu dengan PSSI ya. Padahal kan banyak yang mempertanyakan kenapa PSSI tidak melakukan hal-hal yang jelas gitu, konkret. Bahkan ketuanya pun tidak mundur dan sebagainya, banyak kritikan dan sebagainya. Tapi ini FIFA malah main bola sama PSSI-nya gitu. Di sini senang-senang gitu. Dimana ada orang yang meninggal. Nah, itu di situ kita udah simpulan lah, intinya salah FIFA bahwa nunjuk Qatar ini. Bahkan kemarin belakangan Michel Platini yang memilih Qatar pada waktu itu lebih prepare memilih Amerika. Cuma waktu itu voting dan sistem sebagainya, ternyata Qatar yang terpilih gitu ya. Ini agak ini juga sebenarnya, Qatar sendiri sebenarnya gak jelek-jelek amat kalau sepak bolanya ya, prestasinya gitu. Di negara Arab lumayan lah bisa terhitung meskipun mediocre, tim mediocre gitu. Dan kalau lihat klub-klubnya di Asia ya, di Piala Champion Asia ada juga yang sampai ke final gitu. Ada, cuma ya kebanyakan pemain naturalisasi mungkin ataupun pemain yang itulah bukan murni emang talenta Qatar gitu, karena emang secara kompetisi Qatar ini nggak ada. Tapi balik lagi yang tadi ya, kekurangan yang tadi tuh. Lanjut yang tadi korupsi FIFA ya. Ada lagi satu masalah ini. Saat penyelenggaraan FIFA, kita tahu lah tiap tahun bahwa sepak bola ini didominasi oleh negara-negara barat gitu. Meskipun ada Latin pun itu kebanyakan turunan Portugal sama Spanyol gitu. Kayak Brazil, Uruguay, Argentina itu kan etnisnya Hispanik gitu, turunan-turunan Portugal gitu, karena bekas jajahan mereka. Nah, akhirnya budayanya kan sama, yaitu apa? Minum alkohol, minum bir gitu. Dan yang paling baru adalah di Eropa sendiri kan tentang isu LGBT, Amerika dan sebagainya, itu justru malah menjadi hak gitu, hak asasi bahwa memilih ketertarikan seksual dan sebagainya itu tidak dikotomi laki-laki dan cewek. Nah, itu kan paham mereka gitu. Dan akhirnya ternyata pas ditarik ke Qatar dengan budaya Islam yang lekat ya, gak bisa itu masuk dan sebagainya. Akhirnya kasus lagi gitu. Akhirnya kan di sini Qatar melonggarkan lah aturan itu. Mungkin di
sini kalian banyak yang berpendapat bahwa kata siapa Qatar ngalah dan sebagainya, enggak kok Qatar masih galak ke Eropa dan sebagainya. Baca berita ya teman-teman, ada lah gitu, bahkan statementnya dari kementeriannya ada gitu. Sponsor utama di pipa itu merek bir gitu, merek minuman beralkohol adalah namanya itu. Ini takutnya kena sensor juga. Akhirnya bisa gitu dijual di sana, disediakan di sana di daerah stadion. Kalau nggak salah 3 jam sebelum pertandingan dan 1 jam sesudah pertandingan kalau nggak salah ya, bisa gitu bir atau alkohol ini, merek alkohol ini. Intinya semua lah yang bisa masuk gitu. Terus yang tadi LGBT, yang awalnya di beberapa pertandingan itu banyak yang menolak gitu, bahkan ban kapten itu nggak boleh ya, one love itu yang bentuknya one love satu itu kan. Akhirnya kan banyak diprotes nih, bahkan tim dari Inggris kalau nggak salah sama Denmark mengancam mau keluar pipa kalau nggak diizinin. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah ada menteri atau perdana menteri dari Belgia memakai itu. Nah, akhirnya kan para politisi ini menggoreng lah isu-isu ini dari Eropa karena mungkin dianggap bahwa gak terbuka lah, gak open-minded mungkin Qatar dan sebagainya. Dan dari pihak Qatar sebagai muslim ya hargailah ini kan kita sebagai tuan rumah, budaya kita hargai dan sebagainya. Ini pro kontra ini muncul dan Qatar sebagai penyelenggara dianggap bahwa ini menjadi masalah lagi gitu. Dimana sebenarnya pas opening itu menurut gue udah keren banget gitu. Ada ayat Al-Quran dibawain gitu. Terus budaya-budaya Arab dan juga Muslim mungkin banyak dikenalkan di opening itu. Bahkan Morgan Freeman gitu ada juga dilibatkan di situ sebagai kesatuan gitu yang Muslim. Nah, udah bagus kan wajah Islam ini di sana. Tapi akhirnya kan ke akhir-akhirnya ini banyak digoreng karena mungkin kebijakan Qatar yang memang Muslim, yang memang gak bisa menerima LGBT, alkohol dan sebagainya, sehingga inilah dia terkesan bahwa ya Qatar emang gak layak gitu untuk melakukan Piala Dunia ini. Bahkan ini dikonfirmasi oleh presiden pipanya sendiri gitu. Padahal awalnya mendukung gitu, tapi akhirnya menyudutkan Qatar dan sebagainya. Ini gue nggak menyalahkan Qatar atau FIFA dan sebagainya ya, terserah kalian lah. Ini kan semua rangkuman informasi yang buat diskusi kita. Nah, akhirnya di situ jadi masalah. Itu udah berapa poinnya tadi? Lupa nih gue, banyak banget. Mulai tadi ketidaklayakan pekerja untuk pembangunan Qatar, target pembangunan yang gak tercapai sehingga harga untuk para penonton bisa menginap dan sebagainya di Qatar meningkat. Terus apalagi tadi ya, oh ya masalah korupsi ya yang di pipa pemilihan Qatar. Terus ini nih, terus masalah menghargai budaya yang ada di Qatar dengan paham Barat ya. Dan juga akhirnya terlihatlah meskipun secara sepak bolanya ya, meskipun Qatar itu menjadi tuan rumah, gak berdaya banget gitu. Mereka langsung kalah, bahkan cuma 1 poin gitu atau 0 gitu. Terlihatlah bahwa cuma numpang mejeng doang di Piala Dunia karena tuan rumah ya. Meskipun ya pada akhirnya menurut gue ini adalah Piala Dunia yang berkesan banget karena ada tim Asia yang masuk semifinal setelah sebelumnya cuma dilakuin sama Korea ya. Maroko sebenarnya bukan tim Asia ya, tim Afrika, cuma kayaknya itu lebih agak ke Timur Tengah gitu ya, tapi agak blasteran juga sama Spanyol, bingung juga. Intinya ada tim Afrika juga yang mengejutkan gitu, Jepang juga gitu, terus Arab gitu, bisa mengalahkan tim-tim gede. Dan yang paling gak terlupakan adalah ini adalah Piala Dunia terakhir buat Ronaldo dan Messi.
dengan final yang keren banget gitu. Terus dari mulai 2-0 sampai 2-2, terus 3-2, anjir 3-3 penalti dan sebagainya. Ini mah udah Argentina versus Mbappe itu. Karena yang lainnya kayak gak terlalu ini sebenarnya Prancis gak tahu nervous karena kebanyakan pemain muda, karena pemain tengahnya kebanyakan kan yang gak berpengalaman di Piala Dunia kayak Pogba, Kante, terus siapa lagi ya, pemain tengah yang udah berpengalaman di Prancis juga kan pada cedera-cedera. Terus Benzema juga gak dipanggil karena ya gara-gara isu lah sebenarnya, bukan cedera amat. Waktu dulu kan memang Benzema ada indisipliner gitu di Prancisnya dan sebagainya. Terlepas dari semua kontroversi Qatar, sebenarnya ya ini Piala Dunia paling keren lah gitu untuk sepak bolanya ya, karena kita juga harus memahami bahwa sepak bola ini untuk menyatukan kita dari perbedaan, dari pemahaman yang berbeda dan sebagainya, bukan saling klaim, saling egois bahwa hargai tuan rumah, tapi hargai juga kebebasan berpendapat, hargai HAM. Terus aja gitu, gak ada ujungnya, jadi gak saling menghargai akhirnya. Cuma ya balik lagi, meskipun Qatar sukses gitu menggelar ini keren dan final terkeren, bahkan Messi mendapatkan pembuktiannya menjadi GOAT ya, mengalahkan Ronaldo. Tapi jangan lupa lah tadi ada masalah HAM, ada ya, kalau ini perdalam lagi banyak lagi sebenarnya keburukan Qatar. Ini bukan gue menjudutkan Qatar, gue muslim gitu, gue suka saudara-saudara gue dari Arab gitu, keren mereka dengan budaya ahlan dan sebagainya. Tapi ya orang Arab harus banyak memahami bahwa teknologi, kemajuan zaman dan sebagainya banyak berubah gitu. Gak bisa mereka hanya kaya tapi mengorbankan nyawa yang banyak gitu dengan kekayaan mereka gitu, dengan sistem kapala. Ini sistem kapala itu juga cuma di Qatar ya, sebenarnya di Arab dan sebagainya juga ada, dan kasusnya sama, masalah HAM dan sebagainya, kelayakan kerja dan sebagainya. Kita kritik lah supaya teman-teman ataupun saudara-saudara di Arab gitu nggak lebih mencoreng nama Islam gitu, karena Islam itu bukan hanya di Arab, di Indonesia yang paling banyak penduduk Islam terbanyak di dunia. Ya makasih semua yang udah mantengin, gak semoga gak ada yang baper ya. Ini gue berusaha netral, bahkan ini gue pakai baju klub bukan timnas ya, biar gak kelihatan mengarah mendukung apa gitu. Gak mendukung Prancis ataupun Argentina ya. Sebenarnya gue berharap Prancis yang juara gitu, karena biar kasihan aja Bang Dodo kalau Messi juara kan Bang Dodo pasti dihujat. Bagi sama yang udah mantengin, biar gak gagal paham, kasih like, komen, apapun itu, kasih jejak aja di video ini biar ada traffic di videonya. Kasihan keadaan itu. Bye bye.